Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini saya Husnifri, perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sistem inferensi fusi. Langsung masuk ke logika fusi, di mana logika fusi sudah diaplikasikan dalam sistem pakar untuk menangani ketidakpastian bahasa yang digunakan oleh pakar ketika mereka mengungkapkan dengan kata-kata pengetahuan mengenai domain tertentu. Kemudian ada derajat ketidakpastian, di mana digunakan tidak hanya dalam merepresentasikan pengetahuan pakar, tetapi juga dalam pemrosesan tugas-tugas pakar. Yang ketiga yaitu pengetahuan direpresentasikan dalam sistem pakar fusi menggunakan variabel linguistik, nilai linguistik, istilah linguistik, fungsi keanggotaan, dan rule if then fusi. Lanjut ke ketidaktepatan dan ketidakpastian, merupakan aspek-aspek dari pengukuran probabilitas dan deskripsi, di mana ketidaktepatan sebagai bentuk probabilitas diasosiasikan dengan ketidakpastian mengenai kejadian atau fenomena di masa datang. Ia memperhatikan kejadian yang tidak pasti. Sebagai contoh adalah pernyataan yaitu besok mungkin akan hujan. Sebagai contoh seperti itu. Lalu di sini ada pemodelan fusi. Keanggotaan fusi sendiri merepresentasikan kemiripan objek untuk secara tak presisi mendefinisikan properti di mana probabilitas membawakan informasi mengenai frekuensi relatif. Jadi, kefusian berhubungan dengan hal-hal pasti yang masuk akal dan probabilitas yang tidak pasti. Di sini ada variabel, nilai, dan nilai linguistik dalam fusi, di mana setiap variabel sendiri, di mana setiap variabel numerik sendiri mengambil dari nilai numerik. Dalam logika fusi, variabel linguistik mengambil nilai linguistik yang terdiri dari kata-kata yaitu istilah linguistik, yang kemudian diasosiasikan dengan derajat keanggotaan dalam himpunan. Lalu ada variabel linguistik di mana mengambil nilai-nilai yang didefinisikan dalam himpunan istilah yaitu sebagai istilah linguistik. Istilah linguistik adalah kategori subjektif untuk variabel linguistik. Masuk ke fusi set dan fungsi anggota, di mana setiap istilah linguistik diasosiasikan dengan fusi set yang masing-masing memiliki fungsi anggota atau membership function yang telah didefinisikan sebagai berikut, di mana keanggotaan A adalah fungsi anggota yang menentukan derajat keanggotaan X. Ini mengindikasikan derajat yang mana X memilikinya dalam set A. Bisa dilihat dari contoh variabel dan istilah linguistik dari fusi set dan fungsi anggota. Fungsi anggota sendiri adalah pengukuran subjektif untuk istilah linguistik dan bukanlah fungsi probabilitas. Selanjutnya ada fungsi anggota. Jenis fungsi anggota sendiri dalam fusi ada 4 jenis. Yang pertama ada model triangular MV. Lalu yang kedua ada trapezoidal MV. Yang ketiga ada Gaussian MV. Lalu yang keempat ada generalized Belli MV. Di sini biasanya yang sering kita lihat dalam contoh-contoh fungsi keanggotaan fusi yang sering kita lihat adalah jenis triangular dan trapezoidal.
di mana dari keempat jenis fungsi anggota ini memiliki rumus masing-masing. Lalu masuk ke model sistem pakar fuzzy. Di sini bisa dilihat dari fuzzy rule base ini langsung terindikasi dengan fuzzy inferensi engine, di mana melalui tahap dari fixed input value, kemudian diffusification, masuk ke fuzzy inferensi engine, selanjutnya masuk ke diffusification, dan yang terakhir masuk ke fixed output value. Ada metode diffusification Tsukamoto didefinisikan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan kurung buka Z1 dikali alfa predikat rule 1 kurung tutup ditambah Z2 dikali alfa predikat rule 2 lalu ditambah titik-titik tambah sampai sebanyak rule itu diketahui. Kemudian dibagi dengan alfa predikat rule 1 lalu ditambah alfa predikat rule 2 ditambah sampai alfa predikat rule itu diketahui. Di mana pada metode Tsukamoto ini ada yang disebut dengan alfa predikat atau menentukan kekuatan rule dengan cara jika rule memiliki logika n, maka minimum dari nilai fungsi anggota evidence 1, 2, dan seterusnya didefinisikan sebagai alfa predikat sama dengan minimum anggota 1, anggota 2, dan seterusnya. Namun, jika rule memiliki logika OR, maka maksimum dari nilai fungsi anggota evidence 1, 2, dan seterusnya didefinisikan sebagai alfa predikat maksimum dari anggota 1, 2, dan seterusnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari sistem inferensi fuzzy. Diketahui sistem deteksi kemanisan di mana tingkat kemanisannya yaitu 0 sampai 10. Dengan indikator kemanisannya yaitu tingkat warna 0 sampai 100, tingkat keharuman 0 sampai 100. Dari tingkat kemanisan ini didefinisikan sebagai K, tingkat warna didefinisikan sebagai M, lalu tingkat keharuman didefinisikan sebagai H. Dengan rule yang pertama yaitu if M1, NH1, dan K1. Lalu yang kedua yaitu if M4, NH3, dan K3. Faktanya, di mana untuk skor kemerahannya sendiri atau M memiliki nilai 30. Lalu keharumannya yaitu 65. Apakah buah tersebut manis jika menggunakan metode Tsukamoto? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu kita uji mengenai tingkat kemerahan. Bisa dilihat dari fungsi anggota dalam model triangular. Di sini dari M1 memiliki tingkat 0 sampai 30 yaitu tidak merah. Lalu dari M2 yaitu 10 sampai 50 didefinisikan sebagai agak merah. Kemudian M3 dari nilai 30 sampai 70 yaitu didefinisikan sebagai merah. Kemudian M4 nilainya dari 50 sampai 90, maka hasilnya adalah agak sangat merah. Kemudian di M5 yaitu nilai dari 70 sampai 90, maka sangat merah. Ini dari kelima kategori yang sudah dijelaskan, kita bisa menjabarkan dari masing-masing kategori. Yang pertama yaitu M1.
Satu yaitu bisa dilihat dari gambarnya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka bisa dilihat dari slide sebelumnya yang sudah dijelaskan. Itu kita mengambil dari angka dari gambar ini sini, yaitu D min X dibagi D min C. Masukkan sebagai M1. Di mana M1 sendiri nilainya yaitu dari tingkatnya yaitu 10 sampai 0 sampai dengan 30, yaitu nilainya adalah tidak merah. Selanjutnya di M2 ini adalah bentuk dari triangular. Sama seperti M1, maka kita mengambil dari rumus sebelumnya. Didapatkan sebagai berikut. Lalu M3 yaitu bentuknya seperti trapezoidal. Maka didapatkan sebagai berikut, lanjut ke M4 dan M5. Ya, dimana M5 ini adalah nilai X-nya lebih dari 90 ini, maka dia akan dikategorikan sebagai tingkat kemerahannya sangat merah. Selanjutnya yaitu kita menguji dari tingkat keharuman. Mana tingkat keharuman ini sama skornya yaitu dari 0 sampai 100. Untuk H1 sendiri di sini bernilai dari 0 sampai 50, yaitu nilainya adalah dikategorikan sebagai tidak harum. Lalu H2 bernilai dari 25 sampai dengan 75, kategorikan sebagai harum. Lalu yang ketiga bernilai dari 50 sampai dengan 100. Maka dia tingkat keharumannya dikategorikan sebagai sangat harum. Seperti fungsi anggota sebelumnya, tingkat kemerahan dan tingkat keharuman juga sama, kita definisikan per masing-masing gambar dari fungsi anggota tersebut, dari H1, H2, lalu sampai H3. Selanjutnya kita menguji dari tingkat kemanisannya, di mana tingkat kemanisannya sendiri dia memiliki skor 0 sampai 10, dengan K1-nya sendiri dari bernilai 0 sampai dengan 5. Kategorikan sebagai tingkat kemanisan yang rendah, kemudian dari 2,5 sampai dengan 7,5, yaitu K3 dikategorikan dengan sedang. Lalu K3-nya yaitu 5 sampai 10 dikategorikan sebagai dengan kemanisan yang tinggi. Sama seperti yang tingkat sebelumnya, yaitu kita mendefinisikan fungsi anggota dari tingkat kemanisan tersebut. Dari K1, K2, ini seharusnya K2, mohon maaf, K2, lalu K3. Kita masuk ke rule yang pertama, di mana jika M1 dan H1 dan K1. Di sini kita hanya mengambil M1 dan H1, mengabaikan dengan kategori yang lain, karena kita mengikuti dari rule yang
sudah diketahui pada soal sebelumnya, di mana M1 yaitu rumusnya adalah B min X dibagi B min A. Dari tingkat kemerahannya yaitu 1 jika X-nya itu lebih kurang sama dengan A, maka dikategorikan sebagai tingkat kemerahan yang rendah. Dari 30 ini adalah diambil dari batas dari M1-nya yaitu kan 10 sampai 30. Di sini B-nya itu 30 dikurangi 30 bisa dimasukkan di sini. Lalu dibagi dengan 30 min 10. Maka hasilnya adalah 0/20. Di mana 0 sini lebih dari sama dengan 30, maka tingkat kemerahannya adalah 0. Karena hasilnya adalah 0/20. Maka hasilnya adalah 0. H1 sendiri di sini kategorikan untuk H1 sendiri di sini dikategorikan sebagai tidak harum bernilai antara 0 sampai 50. Di mana bila diketahui dari soal sendiri yaitu tingkat keharumannya 65. Maka dapat didefinisikan fungsi anggotanya adalah 0. Dari yang diketahui di atas sebelumnya, maka dihasilkan alfa predikat N, yaitu M1 NH1 sama dengan minimal 0,0. Maka didapatkan tingkat kemanisannya yaitu K1. K1 sendiri sebagai tingkat kemanisan yang rendah di antara 0 sampai 5. Baik, di sini bisa dimasukkan angka tingkatnya yaitu 5 min X dibagi 5 min 0. Di mana nilainya yaitu 0 sampai dengan 5. 5 dikurangi X-nya itu kan rendah. Dibagi 5 min 0 sama dengan alfa predikat. 5 kurangi 0, 5. Maka didapatkan seperti ini. 5 min rendah sama dengan 0 dikali 5. 0 kali 5 sama dengan 0. Kemudian 5 min rendah. Maka didapatkan rendah sama dengan 5 yaitu Z1, row 1. Maka row 1 ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat kemerahan, keharuman, dan kemanisannya yaitu rendah. Ya. Didapatkan model fusi row 1 yaitu yang pertama dari M1 sendiri bernilai 0, skornya 0 sampai 30, skor keharumannya 0 sampai 10, lalu dari skor kemanisannya yaitu 0 sampai 5. Didapatkan minimum pada row 1 bahwa tidak terbentuk himpunan maksimum untuk K. Lanjut ke row 2, di mana if M4 NH3 dan K3. Faktanya adalah skor kemerahannya yaitu 30 dan keharumannya 65.
Baik, ini dari M4-nya sendiri yaitu bernilai sama dengan 0, lalu H3-nya yaitu sama dengan 0,3. Dapat diartikan alfa predikat N sama dengan minimal 0,0,3 sama dengan 0. Maka untuk K3-nya sendiri yaitu X-min 7,5. K3 sendiri dia memiliki skor dari 5 sampai 10. Ya. Hanya itu di angka 7,5. Bisa dilihat dari sini bahwa kemanisan rendah X sama dengan manis dikurang 7,5 dibagi 10 min 7,5 sama dengan alfa predikat manis min 7,5 dibagi 2,5 sama dengan 0. Maka didapatkan dengan kesimpulan bahwa tingkat kemanisannya yaitu 7,5. Maka manis yaitu di row kedua. Berikut dari model fusi row 2-nya jika dilihat M4 lalu di H3 kemudian masuk di tingkat kemanisannya yaitu di K3. Masuk ke metode defusifikasi dengan metode Sakamoto. Nilai kemanisannya yaitu sama dengan member function kemerahan dikali dengan alfa predikat row 1 ditambah member function keharumannya dikali alfa predikat row 2 kemudian dibagi dengan alfa predikat row 1 ditambah alfa predikat row 2 sebagaimana yang diketahui sebelumnya. Di sini dari skor tingkat kemanis dikarenakan yang ditanyakan adalah tingkat kemanisannya, maka kita akan menguji langsung dari tingkat kemanisannya yaitu dari K1 sendiri rendah, K2 sedang, K3 yaitu G. Didapatkan yaitu 5 kali 0 ditambah 7,5 kali 0 dibagi 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka buah tersebut memiliki skor 0, yaitu masuk ke dalam tingkat K1, yaitu tidak manis atau rendah. Dari tingkat kemanisan buah yang merah yaitu 30 dan harum 65 adalah 0, di mana 0 memiliki fungsi anggota sebanyak 1 di K1. Maka buah tersebut kemanisannya rendah atau tidak manis. Begitu kiranya penjelasan dari saya mengenai sistem inferensi fusi. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, yang pasti mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.